Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi coaching. Betty Rahayu, SMK Negeri 1 Jenar, CGP Angkatan 4, Kabupaten Sragen. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita telah mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah ada proses penuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Proses menuntun dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan melakukan proses coaching. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching, ada proses penuntut yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coach untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi akan tetapi mengarahkan mencari solusi. Coach mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem Among yang digaungkan Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai penuntun bagi anak didiknya haruslah mampu melakukan pendekatan melalui proses komunikasi. Komunikasi yang dapat membangun kenyamanan dan kesetaraan sehingga tercipta rasa empati, saling menghormati dan saling menghargai antara guru dan murid. Proses komunikasi yang dijalankan melalui serangkaian proses untuk menggali potensi yang dimiliki murid sebagai bentuk kekuatan untuk menyelesaikan segala apa yang dihadapinya. Selain itu, ada juga pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep Tutwuri Handayani di mana murid adalah mitra belajar. Guru bukan lagi sumber pengetahuan satu-satunya, akan tetapi ada murid sebagai mitra dalam mencari kesepahaman dalam belajar. Guru bersama murid belajar bersama mengenali potensi dan kekuatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki murid, agar murid lebih percaya diri dalam potensi dan kekuatannya. Guru sebagai coach merefleksikan kebebasan murid untuk menemukan berbagai kekuatan yang mereka miliki dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Guru sebagai coach menghindari keinginan untuk memaksakan kehendak dan mengharapkan pamrih, mensucikan diri tanpa ikatan menjadikan murid insan paripurna. Guru sebagai coach menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadi murid kuat secara kodrati. Salah satu bentuk untuk melejitkan potensi murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang selalu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Guru sebagai coach dibutuhkan untuk menggali kebutuhan murid sehingga guru dapat mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Selain itu, secara sosial emosional segala potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Proses coaching dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial emosional sehingga setiap murid mampu menyelesaikan setiap masalahnya dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Segala potensi akan tergali dengan proses coaching yang dilakukan guru. Murid akan menemukan kedewasaan dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya dan mereka akan menemukan jati diri dengan proses coaching yang dilakukan guru. Pada akhirnya, mereka akan mampu hidup bebas dan merdeka menentukan jalan hidupnya sesuai kekuatan dan potensinya masing-masing. Proses menuntun yang dilakukan dalam coaching adalah sebuah usaha untuk mengeksplorasi murid untuk mampu menggali potensi dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Coaching tidak hanya berawal dari masalah tetapi dari kondisi yang memungkinkan murid mampu memaksimalkan potensi dan kekuatan untuk menemukan dan menyelesaikannya sendiri. Mentoring merupakan proses dilakukan ahli dengan berbagi pengalaman kepada mante untuk menyelesaikan masalahnya, sedangkan konselor merupakan bantuan solusi untuk menyelesaikan masalah konseli. Coaching yang dilakukan coach kepada coach sedikitnya membutuhkan 4 keterampilan, diantaranya keterampilan membangun dasar proses coaching, membangun hubungan baik, berkomunikasi, dan memfasilitasi pembelajaran. Dalam proses coaching ada salah satu model yang bisa digunakan oleh coach, yaitu GROW. GROW adalah goal, tujuan, reality, hal-hal yang nyata, option, pilihan, dan will adalah keinginan untuk maju.
Model GROW menjadi pijakan dalam melakukan coaching yang selanjutnya dikembangkan menjadi model TIRTA yang meliputi langkah-langkah, tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi coaching, dan tanggung jawab atau komitmen. Dalam berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching, antara lain komunikasi asertif, menjadi pendengar aktif, bertanya reflektif, dan umpan balik positif. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Proses coaching sebagai bentuk usaha yang dilakukan guru untuk menuntun segala potensi, keunikan, dan kekuatan murid untuk hidup sesuai kodratnya dan memperbaiki lakunya. Proses coaching menjadikan murid untuk bisa hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu mengenali, menggali, dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya, serta menyelesaikan segala masalah sendiri. Proses coaching menuntun murid untuk berkesadaran penuh, mencapai kemerdekaan belajar, digali dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk memaksimalkan segala potensinya. Demikian koneksi antar materi coaching. Terima kasih. Salam guru penggerak.